Halo teman-teman, kali ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget, yaitu sejarah Islam di Indonesia. Tapi, ini bukan cerita tentang perang atau penaklukan loh, ini lebih ke soal gimana perdagangan, keyakinan dan budaya bisa nyatu dengan uniknya di negeri kita. Coba deh pikirin, gimana ceritanya agama yang lahir di Timur Tengah, ribuan kilometer jauhnya, bisa jadi mayoritas di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan prosesnya damai lagi. Nah, ini dia misteri sejarah yang bakal kita kupas tuntas. Oke, sebelum kita loncat ke masa lalu, kita lihat dulu angkanya sekarang. Soalnya, skala demografi Indonesia ini sering bikin orang kaget loh. Lihat angka ini, lebih dari 230 juta. Wow, ini bukan sekedar angka biasa teman-teman. Ini yang bikin Indonesia jadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, jauh ngalahin negara-negara di Timur Tengah. Dan angka ini tuh ya bukti nyata dari proses sejarah panjang yang damai banget, yang udah berjalan ratusan tahun. Terus, gimana semua ini berawal? Jawabannya unik banget. Bukan lewat pedang dan pertempuran, tapi lewat lautan. Lewat angin muson yang sama yang ngebawa kapal-kapal para pedagang. Bayangin deh, rute-rute perdagangan ini tuh kayak jalan tol informasi zaman kuno. Yang dibawa bukan cuma rempah-rempah atau sutra, tapi juga ide, budaya, bahasa, dan yang paling penting, keyakinan baru. Semuanya ngalir bebas di jalur ini. Prosesnya itu natural dan damai banget. Jadi para pedagang muslim ini datang, terus mereka menetap di kota-kota pelabuhan. Banyak yang menikah sama orang lokal. Terus mereka juga bangun pusat pendidikan, kayak pesantren gitu. Nah, yang paling keren, mereka pakai kesenian lokal buat ngenalin ajaran Islam. Jadi ini benar-benar asimilasi, bukan pemaksaan sama sekali. Oke, tadi kita udah bahas gimananya. Sekarang kita bahas siapanya. Nah, di Pulau Jawa ada sekelompok tokoh legendaris yang perannya sentral banget dalam penyebaran Islam. Pasti pernah dengar kan Wali Songo atau 9 wali. Tapi jangan bayangin mereka cuma pendakwah biasa ya. Mereka ini paket komplit, cendekiawan, pemimpin, sekaligus inovator budaya yang jenius banget. Mereka benar-benar ngerti kultur dan perasaan orang Jawa saat itu. Nah, disinilah letak kejeniusan mereka. Wali Songo tuh paham banget kalau budaya lokal itu penting. Jadi bukannya menghapus tradisi yang udah ada, mereka malah merangkulnya. Mereka pakai media yang disukai banget sama masyarakat, kayak musik gamelan dan wayang kulit buat nyisipin pesan-pesan Islam. Keren kan? Jadinya masuk banget dan relevan. Nah, benih-benih yang disebar sama para pedagang dan wali tadi akhirnya tumbuh jadi pohon yang kuat. Tumbuh jadi kerajaan-kerajaan Islam yang besar dan mengubah peta kekuasaan di seluruh Nusantara. Kita mulai dari salah satu yang paling awal, Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Gak butuh waktu lama, kerajaan ini langsung jadi pusat perdagangan internasional, sekaligus pusat pembelajaran Islam yang penting banget. Ulama